pelaku merencanakan pembunuhan pada MNZ setelah terinspirasi dari sebuah film. Aksi nekat pelaku pun baru direncanakan pada Rabu pagi. Dari rekaman CCTV, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban terlihat tiba di rumah indekos bersama pelaku berinisial AAB. Tanpa curiga, korban mengajak pelaku untuk masuk dan berbincang di dalam kamarnya. Saat berpura-pura hendak pulang, pelaku tiba-tiba menyerang korban dengan menggunakan pisau lipat. Meski sempat melawan, korban yang merupakan adik tingkat pelaku di Fakultas Sastra Rusia Universitas Indonesia akhirnya meninggal. Usai dibunuh, pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam plastik dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Iri hati dengan keberhasilan investasi dan kepemilikan barang-barang berharga milik korban turut mendasari niat jahat pelaku yang mengalami kerugian di investasi kripto hingga terlibat utang pinjol. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. Oh, 80 juta. Kerugianmu 80 juta. Iya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utangnya. Berapa utangmu kepada korban? 200.000, Pak. 200.000. Sudah membayar? Sudah, Pak. Saya tidak ada masalah dengan korban, Pak. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Tidak. Tidak, Kak. Belajar pembunuhan dari YouTube-nya sudah dari lama berarti? Saya dari nonton film, Kak. Korban berinisial MNZ tewas di kamar indekos pada Rabu 2 Agustus lalu. Hal ini diketahui setelah pihak keluarga tak bisa menghubungi korban. Atas dasar itu, keluarga korban memeriksa MNZ di kamarnya. Setibanya di lokasi, korban ditemukan tewas terbungkus plastik sampah di kolong tempat tidur. Pihak keluarga pun langsung menghubungi polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di mata keluarga, korban merupakan anak penurut. Keluarga tak mengira pelaku yang merupakan senior dan berteman baik dengan korban tega menghilangkan nyawa. Keluarga pun menuntut pelaku dihukum berat. Kita nggak tahu akan memaafkan atau tidak, biar hukum yang sesuai dengan norma hukum yang kita jalankan nantinya. 2-3 harian tidak pernah bisa dihubungin, karena dari pihak perwakilan keluarga yang ada tinggal dekat di daerah Depok langsung cek ke lokasi, ternyata kunci kosan dikunci. Nah, terus tidak ada hawanya ada orang keluar atau seperti apa, dengan handphonenya kan mati. Kepada polisi, pelaku mengaku ingin menguasai barang-barang berharga milik korban untuk melunasi utangnya. Kita jerat dengan pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3. Ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau seumur hidup. Atau paling ini 20 tahun. AAB telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.